Selamat sore anak-anak. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online di komunitas Yedija pada saat sore hari ini. Sore hari ini Mami ditemenin seseorang nih. Tapi di mana ya? Kok Mami Lina? Ya. Ini ibadah mau dimulai kemana sih ini maminya? Ya, Aduh, ayo buruan Mami. Mami ini lagi mau Lagi ngapain sih Mami ini lagi ngapain? Ah nggak boleh. Ini nih Mami, kalau mau beribadah itu waktunya itu nggak boleh terlambat. Tuhan sedih loh. Ya tetap nggak boleh itu nanti lagi. Pokoknya kita harus siapkan hati kita ya. Nggak boleh mainan HP. Nggak boleh makan lagi juga. Baik, Mami. Anak-anak juga yang di rumah yang masih mainan HP, simpan dulu. Jangan seperti Mama. Waktunya ibadah malah mau pesen Shopee. Ya, itu nggak boleh ya anak-anak. Kalau sudah waktunya beribadah, kita harus sediakan yang terbaik buat Tuhan. Nggak boleh terlambat. Dan yang makan, cepetan makannya buru-buru. Sebelum waktunya ibadah harus selesai. Nah, kita akan mulai ibadahnya ya. Ini Mami Sita dulu. Ya Mi ya, Mami Lina ya. Iya. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Lina. Baik. Gak boleh ya Mami, jangan diulangin lagi ya Mami ya. Soalnya kita kan harus bisa jadi contoh buat anak-anak komunitas Yedija. Walaupun kita ibadah online, tapi kita harus tetap sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Bener gak Mi? Betul. Ya, iya. Yuk kita mulai Mulai juga ya. Iya. Kenapa bisa di telapak tangan? Oh, berarti namanya Papi lain juga ada ya Mi ya? Papi Adi ada nggak ya? Mami Mema ada nggak ya Mi ya? Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Bangga sekali. Saya bangga. Anak-anak bangga nggak ya? Anak-anak bangga nggak memiliki Allah seperti Allah yang sekarang kita sembah? Harus bangga. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya Mi. Iya. Yang ada di rumah, ya, dimanapun anak-anak berada, kita sembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan, kita muliakan Dia. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Anak-anak yang belum bisa nyanyikan pujian ini, kita belajar bersama-sama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu,
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita angkat dalam tangan anak-anak semua sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini anak-anak. Pujian ini mengatakan di telapak tanganmu namaku tertulis Tuhan. Biarlah saat sore hari ini anak-anak nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Bukan karena anak-anak hafal lagu ini, tapi hayati kata demi kata. Di tengah badai hidup, Tuhan selalu menemani kita semua, menemani anak-anak. Di saat kita sendirian, Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Yang tak pernah meninggalkanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh menyenangkan hatimu, kami boleh belajar Tuhan beribadah Tuhan, walau secara online Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan menghormati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ajaran Tuhan komunitas anak Jedija sore ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi kami Mami Lalan, urapi kami Mami Lina Tuhan, urapi Papi Adi Tuhan yang memimpin Tuhan kami semua saat sore hari ini Tuhan. Papi Adi yang memainkan musik Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah pujian kami saat sore hari ini. Kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk anak-anak. Ya, nih, Ya. tadi kan pujiannya mengatakan kalau di telapak tangannya Tuhan tuh ada nama kita ya, Mi. Iya. Berarti kita istimewa dong, Mi. Wah, istimewa banget Mami Lalan. Bener, Kita Mi. kan anaknya Tuhan. Oh, jadi Iya. kalau setiap anaknya Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, itu tuh istimewa ya, Mi, ya, Betul. di hadapan Tuhan ya, Mi. Betul Mami. Apa karena pengen pujian ya, Mi? Bukan. Atau karena kitanya pengen dianggap kita tuh Hebat itu ya, hebat Mila. gitu tah, Mi? Bukan. Terus? Semua karena Tuhan Mami. Semua cuman karena Tuhan. Iya. Wah, anak-anak, kita istimewa loh ternyata. Jadi anak Tuhan itu, anak-anak harus bangga memiliki Allah yang seperti Allah kita ya, Mi ya. Iya. Yuk kita nyanyikan Yuk. pujian itu yuk, Mi. Aku Kan istimewa. ada lagunya ya, Mi ya. Oke, gerakan ya. Yuk anak-anak ikutin Mami Lalat sama Mami Tina ya. Nah, gerakan ya Mila. Iya dong. Jangan malu-malu ya anak-anak yang di rumah Iya, ya. nggak boleh. Mau duduk atau berdiri Mami? Berdiri aja Oh, deh. berdiri aja. Yuk Iya, anak-anak kan semua. kita harus ada gerakan ya, berdiri dong. Ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ya Mi, kayak aku istimewa ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Bentar nih, Mami kayaknya kurang sungguh-sungguh deh nyanyinya. Katanya Banget kita ya. istimewa, Oh, tapi kok nyanyinya masih malu-malu. Malu Mami Lala. Kan biasa Mami tiktokan. Oh iya. Iya, sekarang kita tiktokan untuk Tuhan. Iya, yuk. Ya. Belajar Mi Ya. ya. Ayo anak-anak, Yuk. cepetan ya. Jangan malu-malu ikutin. ya. Jangan Walaupun salah malu-malu. gerakannya ya Mami Lala ya. Iya, nggak Yuk. apa-apa deh. Yang penting kita bergerak dan memuji nama Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa
kita ditebus dengan darah Yesus. Pada 2 minggu yang lalu ya Mia, kita merayakan Paskah, ya, kematian Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus udah bangkit lagi ya Mi pada hari yang ketiga. Betul. Dan kita ditebus itu dengan darah yang mahal ya Mi. Betul. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyi pujian apa lagi nih Mi? Kita nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, oh indah. Kasih Yesus indah dan indah. Seperti apa Mila? Seperti pelangi. Iya. Seperti bintang di langit. Betul. Seperti bunga di padang. Yuk, anak-anak yuk. Tetap bangkit berdiri ya. Iya. Pakai gerakan lagi ya. Iya. Kasih Yesus ya. Ayo anak-anak yang di rumah semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus seperti apa anak-anak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Siapa anak-anak? Oh Yesusku. Oh Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Kasihnya itu tidak pernah berkesudahan. Ya anak-anak ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya kita fokus di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Mi ya. Kita akan nyanyikan pujian Kudus ya. Anak-anak yang rindu akan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kata-kata kita bisa menyanyikan lagu ini, tapi biarlah kita boleh merasakan kasih
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan saat sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan puji-pujian ini Tuhan boleh Tuhan selalu menguatkan hati kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Supaya Tuhan kami tetap Tuhan senantiasa berlindung hanya kepada Engkau. Dan biarlah kami Tuhan tetap Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan anak-anak-Mu akan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati anak-Mu Tuhan, supaya anak-Mu ini Tuhan boleh duduk manis Tuhan. Anak-Mu ini boleh duduk diam Tuhan di saat mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan benih-benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tetap Tuhan akan memimpin Tuhan acara dari pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan kami serahkan semuanya ini Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong, harus siap ya. Mami mau cerita tentang anak-anak sudah pernah dengar cerita tentang Ayub belum? Ada yang udah pernah dengar di gereja, ada juga yang belum ya. Nah sekarang Mami akan cerita tentang Ayub. Nah, cerita Ayub ini ada di kitab Ayub pasal 1 dan 2. Tapi Mami cerita dulu aja ya. Ayub ini berasal dari kota yang namanya Uz. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub ini terkenal sebagai seorang nabi yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan tidak mau melakukan kejahatan. Jadi di mata Tuhan ini, Ayub ini adalah seorang nabi yang bisa menjadi teladan buat kita semua. Karena kesalehan Ayub ini, Tuhan memberkati hidup dan keluarganya itu dengan sangat luar biasa. Ayub menjadi orang yang kaya raya, dia memiliki harta yang berlimpah, mempunyai ternak banyak, mempunyai budak-budak juga banyak, ada ribuan bahkan ratusan. Di Alkitab tercatat kalau Ayub itu memiliki 7.000 ekor kambing domba. Banyak ya, 100 aja udah banyak, apalagi 7.000 ya anak-anak. Selain 7.000 ekor kambing domba, Ayub juga memiliki unta, keledai betina, lembu. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Nah, ketujuh anaknya laki-laki ini
bisa dibilang anak-anak kalau memiliki harta yang banyak, apa yang kalian lakukan? Apa kalian memberikan buat orang yang tidak mampu, bersedekah, atau memberikan sumbangan untuk ke gereja, atau untuk berfoya-foya? Kalau anak-anaknya Ayub ini, dia seringkali mengadakan pesta pora gantian, dari anak laki-laki yang pertama, kedua, ketiga, itu bergilir. Tapi setelah mereka berpesta, ayahnya Ayub ini dia memberikan persembahan buat Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penebus dosa. Barangkali pada saat anak-anak Ayub ini berpesta dengan teman-temannya, anak-anak Ayub ini melakukan kesalahan. Dan anak-anak Ayub ini takut kalau sudah berpesta pora seperti itu kan, terkadang kita nggak sadar, kita ngomong yang nggak benar. Terkadang kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi tanpa kita sadari. Untuk itu setelah mereka melakukan pesta pora, ayahnya yang bernama Ayub ini, dia selalu memberikan persembahan sebagai pengampunan atas perbuatan dari tingkah laku dari anak-anaknya yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Suatu ketika anak-anak Allah ini sedang menghadap Tuhan. Salah satunya itu iblis juga hadir. Iblis hadir ngapain, Mi? Kok iblis berani menghadap Tuhan? Iya, Tuhan bertanya sama iblis, apa yang kamu lakukan dan apa yang sedang kamu kerjakan? Kamu dari mana? Iblisnya jawab apa? Iblis berkata, saya habis berkeliling di bumi. Terus kata Tuhannya, kira-kira apa jawabnya Tuhan? Nih, coba kita baca. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, lalu Yesus bertanya seperti ini, apakah kamu melihat hambaku Ayub? Dia itu orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan dia tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Kira-kira anak-anak tahu nggak jawabannya iblis seperti apa? Pasti tahu dong, iblisnya juga pernah lihat Ayub bagaimana kehidupannya. Iya, iblis tahu. Dan iblis jawab seperti ini, bagaimana dia nggak hidup saleh dan nggak jujur? Semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan, engkau memberkatinya.
dan engkau juga melindungi dia beserta dengan keluarganya. Coba kalau Tuhan mengambil hartanya, apakah Ayub masih mau menyembah Tuhan? Apakah Ayub masih menjadi orang yang saleh, yang jujur dan takut akan Tuhan? Nah, kira-kira Tuhan jawab seperti apa anak-anak pada waktu iblis mengatakan seperti itu? Wah, jawaban Tuhan itu di luar pikiran kita. Tuhan berkata, hidup Ayub ada di kuasamu, tanganmu. Saya akan izinkan kamu menguji hambaku Ayub. Silahkan kamu merampas harta yang dia miliki saat ini. Tapi jangan sekali-sekali kamu mengganggu Ayub. Wah, iblis dengan senang hati dia pergi. Dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Ayub. Anak-anak tahu apa yang iblis lakukan kepada Ayub? Pada waktu anak-anaknya sedang berpesta pora dan para budak-budaknya melakukan tugas mereka masing-masing, tiba-tiba ada salah satu pegawainya datang berlari-lari. Tuanku, tuanku. Wah, Ayub, ada apa ini? Si pegawainya ini dengan gugup dia berkata, Tuanku, pada saat sapi sedang membajak sawah dan keledai-keledai betina lagi makan, tiba-tiba ada orang sebat datang. Mereka menyerang kita. Mereka merampas semua lembu dan keledai-keledai yang ada di sana. Bahkan penjaga-penjaganya mereka bunuh. Belum juga selesai, pegawai yang satu ini berkata kepada Ayub, tiba-tiba ada yang lari lagi. Tuan, saya mau bicara. Ada api menyambar habis kambing domba yang lagi ada di padang yang sedang makan, beserta dengan penjaga semua mati, dan hanya aku yang tinggal. Makanya aku bisa menghadap tuanku. Belum juga selesai bicara, yang satunya lagi datang. Tuanku, tuanku, ada orang Kasdim. Mereka tiba-tiba datang menyerbu, mengambil unta-unta kita yang ada. Bahkan para penjaganya pun dibunuh semua. Tak bersisa kecuali saya, katanya. Makanya saya datang menghadap tuanku untuk melaporkan kejadian yang ada. Sekali belum selesai juga, Ayub belum sempat berkata apapun, ada lagi yang datang. Tuanku, tuanku, angin ribut datang dan merobohkan rumah yang di dalamnya itu ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan beserta dengan teman-teman dan yang lainnya. Semua habis, tidak tersisa. Wah, istrinya Ayub mendengar itu langsung berteriak. Begitu juga dengan Ayub, begitu dia mendengar kabar yang disampaikan oleh keempat pegawainya tadi, dia
berdiri dan mengoyakkan jubahnya. Dia mencukur rambutnya dan dia berteriak, "Ya Tuhan, Engkau yang memberikan segalanya dan Engkau juga yang telah mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan." Wah, anak-anak kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita pada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita kehilangan harta yang selama ini kita kumpulkan, dalam sekejap mata semua itu hilang. Kira-kira apa yang kita rasakan? Secara manusia dan secara daging, mungkin kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kita kehilangan satu keluarga aja, kita kadang menangis tidak berhenti, apalagi ini kehilangan 10 anak, bahkan hartanya semua habis. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia tetap memuji nama Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia juga tidak kecewa kepada Tuhan Yesus. Tapi dia tetap percaya, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Kira-kira sampai di situ penderitaan Ayub? Tidak. Masih berlanjut ujian yang Tuhan izinkan untuk Ayub alami. Setelah dia kehilangan semua ternak, ada kambing, ada keledai, unta, lembu, budak-budaknya semuanya habis. Tapi penderitaan itu tidak sampai di situ. Suatu ketika iblis kembali datang menghadap Tuhan. Seperti yang pertama kali tadi, Tuhan tanya, "Dari mana kamu, iblis?" Iblis menjawab, "Habis mengelilingi bumi." Dan Tuhan pun berkata kembali, "Apa kamu melihat hambaku Ayub? Dia itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan dia tetap bertekun sekalipun dia sudah kehilangan semua harta dan keluarga, anak-anak yang dia kasihi." Kata iblisnya, semua juga akan melakukan itu untuk hidup. Coba kalau Tuhan berikan dia suatu kesakitan di badannya, pasti dia juga akan mengutuki Tuhan, dia akan meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Tuhan izinkan iblis untuk menguji hambanya lagi, Ayub. Nih, di ayatnya kita baca ya. Di Ayub 2 ayat yang ke
Maaf nih, Mami matanya rada nggak kelihatan bacanya. Ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub dengan suatu penyakit bara, baunya busuk dari telapak kaki sampai ke kepala. Rasanya seperti apa ya anak-anak ya? Kita disengat lebah sedikit aja udah bengkak sakitnya, nggak ketulungan. Apalagi ini Ayub yang dialami, seluruh tubuhnya terkena penyakit bara. Dia ambil pecahan kaca. Untuk apa nih kaca itu? Dia garuk karena gatel ya. Kita coba baca ayatnya supaya anak-anak juga tahu ya. Lalu ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kita luka sedikit aja keluar darah juga banyak ya anak-anak. Apalagi kalau seluruh tubuh ini digaruknya pakai beling, pakai kaca, pecahan kaca. Sakitnya seperti apa kita nggak bisa bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Sampai istrinya berkata seperti ini, masih bertekunkah engkau di dalam Tuhan? Masih berimankah engkau kepada Tuhanmu? Kutuklah Tuhanmu dan matilah engkau. Wah, istrinya aja sampai berkata seperti itu dan meninggalkan Ayub. Tapi Ayub berkata kepada istrinya, dia tidak marah sama istrinya. Malah dia berkata, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh ngomong seperti orang gila. Masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi kita gak mau menerima yang buruk? Wah, luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Ayub ya anak-anak ya. Sampai dia jatuh, sampai dia tidak memiliki apapun, dan bahkan dia mengalami suatu penyakit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika Ayub mengalami ujian itu, dia memiliki 3 sahabat. Sahabatnya ini begitu dia mendengar apa yang dialami Ayub, penderitaan yang begitu besar yang dialami oleh Ayub, ketiga sahabatnya ini mendatangi Ayub. Ayub memiliki 3 sahabat yang namanya Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka menemui Ayub, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun kepada Ayub.
Mereka hanya duduk menemani Ayub dan tidak keluar sepatah kata pun dari mulut mereka. Mau menghibur pun bagaimana? Dengan kejadian yang dialami Ayub, kita boleh belajar bahwa setiap apa yang kita alami, kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dari kisah Ayub ini, kita boleh belajar. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan bisa kita renungkan, di mana dari kejadian dan yang dialami oleh Ayub ini, kita tahu yang pertama, bahwa iblis pun dia tidak berkuasa untuk mengambil nyawa seseorang. Hanya Tuhan. Hidup kita itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan nama anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar bersandar dan mengandalkan Tuhan, itu sudah tercatat di dalam buku, suatu buku kehidupan yang ada yang hanya Tuhan Allah Bapa kita yang miliki. Dan yang kedua, Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan. Itu hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Untuk itu kita nggak boleh takut, anak-anak nggak boleh takut. Karena memang pada dasarnya kita mengikut Yesus itu kita harus mengalami suatu penderitaan. Supaya kita tuh benar-benar nanti kita menjadi umat pilihan dari Tuhan. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ayub ini, penderitaan yang kita alami itu boleh menjadikan kita menjadi dewasa dalam rohani kita. Kita bisa lebih meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat yang kita bisa ambil dari kisah Ayub ini, marilah kita belajar seperti Ayub yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Di saat kita memuji nama Tuhan, kita pun juga harus dengan sungguh-sungguh. Terlebih pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak boleh main-main. Yang Ayub lakukan dan yang bisa diambil dari teladannya itu, dia sungguh-sungguh pada saat dia menyembah dan didasari dengan ketulusan hati. Karena keteguhan iman Ayub, Tuhan pulihkan keadaannya. Dan Tuhan kembalikan apa yang menjadi miliknya itu, yang telah musnah dan telah hilang, lenyap dalam sekejap itu, Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari yang semula yang dia miliki. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang kaya raya. Tuhan mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Kita boleh minta sesuatu, tapi kita tidak boleh minta yang secara berlebihan. Mintalah
apa yang kita perlukan. Bahkan terkadang kita yang tidak ada di dalam pikiran dan hati kita aja Tuhan sediakan kalau memang kita itu membutuhkan. Nah, Mami juga mau kasih satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Satu lagi ayat yang bisa kita jadikan ayat hafalan untuk anak-anak nanti ya, terdapat di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat ke-13. Filipi 4 ayat 13, beginilah bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, ayat hafalnya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13 ya anak-anak ya. Untuk firman Tuhannya tidak Mami panjangkan lagi dan cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan yang akan terus bekerja dan berkarya di dalam hati anak-anak di saat anak-anak Mami selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Mami yakin dan percaya Tuhan akan terus bekerja, memenuhi, menjamah setiap hati anak-anak. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, seperti hamba-Mu Ayub, dalam keadaan apapun, dalam pencobaan seberat apapun, dia tetap bertegun dan dia tetap beriman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan akan janji kebenaran firman-Mu dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kedua orang tuanya Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang akan memberkati dalam studi belajar anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau materaikan Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, boleh Tuhan menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi pegangan dalam hidup mereka. Supaya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh belajar Tuhan selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.